Guru sejarah itu setiap tahunnya mimpi buruknya adalah pertanyaan, mana lebih dulu Nabi Adam atau manusia purba gitu ya. Sapiens itu nama spesies untuk manusia. Jadi manusia itu sebenarnya adalah eh, hewan. Gimana kabarnya Del? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat-sehat. Udah baca buku apa aja nih? Sekarang sih kan kemarin-kemarin sebenarnya kebanyakan buku saya tuh fiksi ya, kayak Hmm. novel-novel gitu. Tapi sekarang mulai tertarik buku non fiksi sih. Kemarin tuh baca bukunya Nawal Sadawi. Judulnya itu Perempuan di Titik Nol. Oke, apa itu? Itu kisah nyata sih, Sir. Hmm. Tentang seorang pelacur di Mesir. Oke. Sekarang terus setelah itu saya mulai tertarik gitu kan yang non fiksi gitu. Sekarang lagi baca bukunya Sapiens dari Yuval Naufal. Oke, proses terciptanya manusia Iya. atau gimana? Oke, ini menarik nih ya. Sebenarnya saya juga ada versinya nanti, tapi nanti dari Adel dulu dari bukunya. Udah sampai mana baca bukunya? Oh, kebetulan sekarang-sekarang ini saya menganut eh Sains. enggak, Hmm. saya menganut baca buku itu pelan-pelan tapi nempel di kepala. Oke. Jadi saya baru baca 2 bab. Dua bab itu baru intronya ya atau gimana? Iya, baru 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 banget nyeritain tentang penciptaan, tentang manusia muncul itu kapan tuh baru baru di situ. pertanyaan ini sebenarnya sejarah terciptanya manusia, terus sejarah apa namanya peradaban manusia purba atau Homo sapiens dan lain-lain. Guru sejarah itu setiap tahunnya mimpi buruknya adalah pertanyaan, mana lebih dulu Nabi Adam atau manusia purba gitu ya. Nah, jadi mungkin kita bisa jawab di sini mungkin ya, mungkin karena Adel udah baca buku dan saya juga punya beberapa referensi nanti yang mungkin bisa kita korelasikan ya Adel ya. Iya, boleh, Sir. Oke, coba dari Adel dulu gimana tadi? Dari buku ini ya, Sir. Dari buku ini. Bukunya siapa tadi? Jadi hmm, Yuval Naufal kalau nggak Oke, salah ini ya. Yunani Pokoknya banget ya. novel-novel gitu deh. Ini Iya kayaknya dari Darwin dari banget ini. barat gitu sih, Hmm, Sir. Itu oke. buku. Udah banyak yang review, termasuk orang tokoh-tokoh penting kayak yang punya Facebook, yang punya Oke. Instagram? Instagram. Punya Meta lah dia ya. Iya, Oke. itu dia juga udah baca. Hmm, Kayaknya emang ada reviewnya gitu dari dia. Jadi buku ini itu riwayat kehidupan manusia lebih tepatnya kalau nggak salah ya. Jadi sapiens itu nama spesies untuk manusia. Jadi manusia itu sebenarnya adalah eh, hewan. Oke, menarik Ya, ini. Manusia sebenarnya adalah hewan. manusia itu ya manusia itu setara sama hewan. Kita itu sebenarnya hewan. Gitu. Cuman perbedaannya adalah kita bisa berpikir, Oke. kita bisa menggunakan akal kita. Itu perbedaannya. Oke, lebih tepatnya menggunakan akal ya, karena hewan Iya, mungkin bisa berpikir, mungkin. iya, iya, Oke. iya, menggunakan nalar akal itu. Mm-mm. Mungkin kita ini dulu ya, Sir. Kenapa kita bisa disebut hewan? Oke, boleh. Kita kita mundur dulu ke situ mungkin ya. Hmm, Silakan. Jadi kalau menurut buku ini itu dulu itu ada kera betina. Oke. Nah, kera betina ini punya 2 anak. Yang pertama jadi nenek moyang kita, yang satunya jadi simpanse. Oke, nice. Nah, nenek moyang kita ini nggak baru tuh dari situ muncul eh, kalau misalkan di sains itu namanya genus ya, Sir. Kita Hmm. istilahkan aja gini. Singa itu genusnya itu Panthera dan spesiesnya itu Leo. Jadi singa itu nama latinnya tuh Panthera leo. Oke. Nah, kalau misalkan manusia kita itu termasuk genusnya itu Homo. Mm-mm. Spesiesnya itu Sapiens. Oke. Jadi eh, kita itu termasuknya Homo sapiens gitu spesifiknya. Mm-mm. Tapi ternyata Homo itu banyak tuh spesies ya, gak cuma sapiens aja. Oke. Jadi jenis manusia itu banyak sebenarnya.
Jadi kita istilahkan sapiens itu, kita itu sapiens, Mm-mm. homo manusia-manusia itu banyak kan. Jadi saya panggil homo itu manusia, kita sapiens. Spesifiknya kayak gitu mungkin ya. Oke. Jadi Jadi kita itu diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang iya, kita ini sapiens karena iya, Homo itu ada banyak gitu ya. homo itu banyak. Oke. Jadi jenis manusia itu sebenarnya banyak. Oke. Gak cuman sapiens aja. Oke. Nah, tapi yang bertahan di abad sekarang Mm-mm. hanya sapiens. Oke, menarik ini. Nah, yang saya tadi bilang ya, dari kera betina itu dari nenek moyang kita, Hmm. itu tuh nggak langsung ke spesies kita nggak. Tapi awal mulanya itu homo-homo yang lain dulu. Baru 70.000 tahun ke belakang, spesies kita muncul. Jadi 2,5 juta tahun yang lalu, spesies kita itu belum ada. Hmm. Dan manusia-manusia itu tuh setara aja sama hewan. Nggak ada bedanya. Sama gitu ya. Sama aja, berburu, sama-sama berpindah-pindah habitatnya. Sama-sama takut ketika ada hewan buas, singa, harimau. Sedangkan kita sekarang kan udah di puncak rantai makanan ya, Betul, manusia. manusia. Mm-mm. Enggak, sapiens. Oke, sapiens. Sorry, Sapiens. sorry. Karena manusia itu banyak jenisnya. Mm-mm. Dan manusia di zaman dulu itu ya bahkan menyaingi singa pun mereka nggak berani. Nggak berani. Mereka bahkan makan makanan pun yang sisa-sisa hewan-hewan itu. Oke, berarti di zaman itu tuh manusia benar-benar yang masih sampahnya gitu ya. Iya, Bahkan kita katanya tadi makan bekas-bekas dari bekas. buruan si singa Iya, mungkin. buruan hewan lain. Oke. Berarti kita bisa belum disimpulkan ya. Maksudnya kita bisa ambil sedikit ide bahwasanya eh, manusia ini hewan baru daripada lebih baru daripada singa. Iya, sapiens. Oke, jadi sapiens yang tadi itu lebih baru daripada hewan-hewan yang memburu ini tadi. Iya. Oke. Berarti kita masih belum tahu si si kera betina tadi itu yang Iya. melahirkan nenek moyang kita dan melahirkan si simpanse itu lahirnya dari mana atau gimana. Tapi yang jelas kita lahir di situ dari menurut buku itu ya, Hmm. begitu. Kemudian kita masih muda, lebih muda daripada ya mungkin dinosaurus yang dulu ya, mungkin. Atau singa-singa dan lain, kita nggak tahu ya. Eh, itu nggak dibahas sih. Mm-mm. Saya kurang tahu Oke, kalau itu. lanjut. Nah, kan berarti kalau kayak gitu kita tuh masih masih sangat apa ya, baru gitu loh di bumi ya. tujuh puluh Mm-mm. ribu tahun. Sebelum-sebelumnya masih ada manusia-manusia lain tapi tidak otaknya tidak sama seperti kita. Kenapa kita bisa berpikir sampai sekarang? Itu pun sapiens ini nggak langsung bisa apa ya, mempergunakan otaknya dengan baik. Oke, sebentar. Saya potong dulu maaf ya. Hmm. Tadi Adel bilang sebelum-sebelumnya masih ada manusia lain sebelum Hmm. kita. Hmm. Berarti sebelum Homo ini lahir, ya kan dilahirkan dari si kera tadi itu, Hmm. berarti udah ada manusia lain. Enggak, belum belum Oh, belum. berjadi oke, gimana coba? Jadi maksud saya Hmm. sapiens ini kan sekarang spesies kita kan sekarang hanya tinggal satu-satunya Oke, di bumi ini yang kita tahu. yang kita tahu betul dari buku ini. Nah, yang menjadi tanda tanya adalah kenapa kok hanya tinggal kita, Oke, sedangkan di peradaban yang dulu itu ada lebih manusia itu banyak banget jenisnya. Dan di situ nggak dijelasin sih di buku itu masih menjadi misteri ya, misteri. missing link mungkin ya. Iya, apakah eh, si apakah sapiens ini akhirnya berbaur bercampur dengan manusia-manusia lainnya atau mereka menggantikan langsung keseluruhan peradaban. Oke, nice. Nah, Ada oke, dua ada teori ada gitu. dua teori itu ya Hmm. berarti ya. Dari banyaknya manusia yang tadi dilahirkan oleh si kera, itu kita cuma tahu satu yaitu sapiens, Homo sapiens itu ya, sapiens ya. Sapiens. Oke, Homo sapiens itu ya kita ini mungkin ya kita Hmm. terus kita masih wonder nih, we are wondering about mana nih
jenis-jenis yang lainnya. Apakah kita menyatu kemudian jadi kulit hitam, kulit Iya, putih, rambut keriting dan lain-lain, atau memang kita ini satu Homo sapiens yang memang ya utuh ada ya. yang iya sangat-sangat rumit sebenarnya Iya. teori-teori ini ya. Sebenarnya ada korelasi sedikit dengan pemahaman kita sebenarnya ya. Jadi saya juga sempat riset tentang hal itu yang sebenarnya kita udah pernah omongin juga. Jadi tentang manusia. Ya tadi sebenarnya di awal itu kita ada sedikit perbedaan. Jadi ada manusia purba dan ada Homo sapiens. Ini dipisah nih. Oke. Jadi manusia purba itu saya lupa bahasa bahasa Latinnya apa, tapi kalau nggak salah antropologi atau apa gitu ya. Tapi kita sebut aja manusia purba. Nah, ini bedanya adalah manusia purba dan Homo sapiens adalah perbedaan otaknya. Nah, ini dia otak yang tadi kita sudah bahas Hmm. sebenarnya. Otaknya yang manusia purba ini itu cenderung lebih kecil Hmm. sehingga mereka itu belum bisa buat apa namanya kapak-kapak yang apa namanya yang udah bisa untuk motong ini, motong itu gitu kan. Mereka itu hanya sekedar buat alat-alat yang masih mentah banget, yang Hmm. kayak batu untuk motong, tapi itu masih mentah banget, bukan yang halus kayak yang ada di museum-museum itu gitu. Nah, sementara Homo ini yang udah disebut Homo kan human ya kan, sapiens tadi itu cerdas, bijak ya kan. Jadi manusia bijak ini adalah masuknya manusia modern, iya kan. Jadi manusia purba itu nggak ada yang menyentuh zaman manusia modern atau Homo sapiens ini tadi. Hmm. Jadi manusia itu sebenarnya sebenarnya yang menurut yang saya dapat ya. Hmm. Jadi ada misalnya kita ambil contoh ada pohon. Jadi ada pohon pisang, ada pohon mangga. Jadi si panse, monyet dan lain-lain itu misalnya pohon pisang. Hmm. Nah, manusia nenek moyang kita itu misalnya pohon mangga. Hmm. Jadi sama-sama dari pohon tapi beda pohonnya Hmm. gitu. Jadi bukannya bedanya kita adalah manusia bukan lahir dari si betina itu, Kerabutin. kera betina itu begitu ya, bukan dari si kera betina itu. Nah, ini diambil dari ilmuwan namanya kalau nggak salah Eugene Goa kalau nggak salah teman-teman nanti bisa search ya di online. Eugene Goa ini dia itu sangat tergila-gila sama teorinya Darwin, bukan sama Darwin ya. Teori Darwin yang katanya manusia itu eh, ibu apa namanya nenek moyang adalah kera. Ternyata Darwin tidak mengatakan itu. Ada missing linknya, ada yang hilang di tengah-tengahnya, mengkorelasikan antara kera dan manusia. Jadi di bertahun-tahun yang lalu si Eugene ini itu meneliti dan kemudian menemukan salah satu tengkorak tertua di Indonesia. Nah, itu mungkin ada udah pernah ketemu di buku sejarah dan di buku lain-lain. Ada satu tengkorak yang ditemukan di Indonesia adalah tengkorak tertua yang mana itu adalah kita bisa katakan sebagai homo wajah homo wajah apa gitu. Tapi dia udah homo masuknya. Jadi dia badannya manusia yang tegap itu udah masuknya homo. Tapi gigi-giginya itu masih kayak gigi kera dan lain-lain gitu. Jadi mukanya itu masih kayak kera. Terus oh iya salah satunya adalah perbedaan dari homo dan orang-orang zaman dulu atau zaman batu itu adalah kalau orang zaman batu itu masih membungkuk. Yang masih membungkuk itu masih dikatakan orang zaman dahulu atau orang purba, manusia purba gitu. Sementara kalau yang homo ini tuh udah berdiri tegap dan otaknya itu lebih besar atau dia kecerdasannya itu cenderung lebih baik daripada orang-orang zaman dahulu gitu. Itu perbedaan homo dan orang-orang zaman purba. Nah, ada juga tapi yang memang saya masih lupa ini referensinya dari mana, tapi ada juga yang otaknya kecil itu tapi kecerdasannya itu lebih eh, bisa mumpunin gitu. Jadi ada yang otaknya kecil juga, beda sama yang manusia purba tadi itu. Hmm. Tapi kecerdasannya itu mumpuni, dia bisa membuat alat-alat dan segala macam ya sampai sampai akhirnya ketemu di manusia modern ini gitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah Nabi Adam itu ada di zaman manusia batu atau di zaman Homo sapiens? Ya, kalau kita korelasikan dengan sains, itu kayaknya agak susah ya, sebenarnya agak susah. Tapi kalau lebih masuk akalnya adalah udah di Homo ya, tapi ya. Hmm. Mungkin udah di zaman
Homo. Mungkin ya teman-teman, ini masih mungkin. Jadi di zaman Homo sapiens ini, karena udah berpikir, udah bisa ngomong, udah segala macam, itu berarti udah di Homo sapiens. Kalau kita mau paksakan korelasiin ya. Tapi untuk secara berarti kita masih belum tahu karena masih banyak missing link-nya. Oke, yang tadi kita balik lagi ya, kita mundur lagi nih, maju mundur terus ini ya. Dari si Eugene tadi itu yang menemukan tengkorak di Indonesia, ya tengkorak yang katanya itu salah satu tengkorak tertua di Indonesia. Ternyata 50 tahun lagi ada ilmuwan juga yang menemukan bahwasanya eh, apa namanya? Tengkorak itu ya manusia tertua juga. Jadi gini, kan saya bilang tadi di awal si Eugene ini tergila-gila sama teori Darwin. Nah, dia itu tergila-gila dengan missing link yang saya katakan tadi. Jadi dia itu terobsesi kayak saya bakal nemuin korelasi antara terhubungnya manusia dan si kera ini. Nah, kita kan bisa tahu tuh, dia itu buru-buru buat namain si tengkoraknya ini ya apa namanya? Pokoknya ada Java-Javanya gitu mungkin. Saya lupa namanya. Ya, kurang kurang membaca ya. Jadi tengkoraknya itu dinamain supaya dia terkenal dengan mungkin supaya dia terkenal dengan pengkorelasian antara kera dan manusia. Nah, dan 50 tahun ke depannya ini ada ilmuwan lagi yang menyebut ini manusia purba, tapi dia tidak menyebut manusia kera gitu. Jadi perbedaan dua ilmuwan ini yang sampai sekarang menjadi perdebatan sebenarnya. Kesalahpahaman ini yang menyebabkan perdebatan Nabi Adam itu eh, kapan hidupnya, setelah atau sebelum gitu. Yang 50 tahun itu yang manusia purba dalam artian yang bungkuk itu atau homo? Homo, Homo. homo. Jadi manusia yang bungkuk itu tuh udah nggak bisa hidup di zaman homo. Udah nggak sampai dia zamannya karena udah bertahun-tahun itu jauh banget. Tapi berarti teori Charles Darwin itu belum belum menemukan kita tuh berasal dari mana kan? Belum belum Ya, sampai sana. belum sampai sana yang Kalau saya baca. kalau masuk akal sih, kalau misalnya kita bilang Nabi Adam adalah manusia pertama, mungkin Homo sapiens pertama. Mungkin Homo sapiens pertama gitu kan. Iya, Homo sapiens pertama dan akhirnya ya di sekarang kita gitu. Iya, kalau kita ambil dari sejarah Islam juga kan, Nabi Adam udah bisa bicara, kecerdasannya itu ya kecerdasan yang sampai sekarang kita ini mungkin kan, mungkin bisa lebih cerdas lagi atau sebelum atau kurang gitu kan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita lihat dari sains dan penjelasan itu ya maksudnya di Homo, bukan di manusia purba Iya. itu gitu kan. Karena di manusia purba itu mereka memang benar-benar ya ya masih nol banget gitu. Mungkin ya, kita nggak tahu konspirasinya sebenarnya. Oke, oke, itulah menarik banget untuk buku yang udah dibaca sama Adel sama sebenarnya saya nggak baca buku itu teman-teman, cuman ini pengetahuan umum aja sebenarnya. Makanya saya agak kurang yakin sama referensi yang saya kasih tadi. Adel nanti bisa dicari lagi dan teman-teman juga nanti bisa tolong cari lagi Iya. referensinya. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke. Em, sekarang kita bahas tentang intinya aja ya, Adel ya. Tentang Apa tuh? pendidikan di Indonesia. Menurut Adel Oke, gimana? berkaitan dengan kognitif tadi.